Pak Dr. Khotib, saya minta Pak Khotib ngisi juga tausiah. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbana ilman nafi'a warzuqna fahma. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Mbay Mulia Syarif sebagai Sohibul Bait di dalam acara ini, Bapak-bapak, hadirin hadirat, apa yang selintas kami dengar dari Bapak Kiai Mbay bahwa kita ini penduduk surga, kita ini penduduk surga yang disuruh merantau, ya, disuruh merantau. Jadi kalau kita mengibaratkan bapak-bapak ibu, tuh, ya, kita ini seperti mobil dari Grasi, ya, dari Grasi. Pagi-pagi mobil itu keluar Grasi. Nah, kita ini dari surga, keluar dari surga, merantau, mobil kemana-mana. Sore-sore mobil itu pun pulang ke Grasi lagi. Nah, ibaratnya seperti itu, ya. Jadi mobil yang keluar dari Grasi, insya Allah kemana aja pulangnya nanti ke Grasi lagi. Pasti nggak itu Pak, mobil itu kembali ke Grasi? Pasti nggak Pak? Pasti, kecuali mobil yang mendapat kecelakaan. Nah, kalau mobil yang mendapat kecelakaannya pulangnya kemana? Ke bengkel. Itu ya. Lama nggak di bengkelnya itu? Tergantung kerusakannya. Kalau rusaknya penyot, nah itu lama biasanya di bengkel. Nanti kembalinya juga ke Grasi lagi. Nah, itu ibarat yang apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disinggung bahwa ternyata bahwa kita ini semuanya adalah diciptakan oleh Allah, makhluk yang paling dekat dengan Allah, paling dekat dengan Allah. Makanya seluruh badan kita itu yang ngatur Allah, yang ngatur Allah. Kita mah nggak tahu apa-apa. Peredaran darah yang ada di tubuh kita ini Allah yang atur. Kita makan, setelah makan nggak tahu kemana larinya. Makanan yang kita masukin nggak tahu. Allah tahu segala macam yang ada di tubuh kita ini. Allah yang ngatur. Setiap detik Allah ngatur nyawa kita, ngatur peredaran darah kita, ngatur tentang bagaimana bekerjanya jantung, bekerjanya hati, ginjal. Allah semuanya yang ngatur. Kita nggak tahu. Makanya banyak yang kita juga nggak paham. Seperti rambut kita
makin lama makin panjang. Tuh ya, itu ibu ngatur nggak itu? Bapak-bapak ngatur nggak itu tetap apa? Kita nggak ngatur. Tuh. Rambut kita makin lama makin panjang. Kenapa gigi kok nggak panjang-panjang? Siapa yang ngatur itu coba? Tuh. Makanya Allah di dalam surat Qaf itu menyatakan jelas sekali, Pak. Apa kata Allah di sana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Coba. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, aku ciptakan manusia itu, aku tahu betul gerak nadinya, gerak jantungnya, aku tahu tentang jiwa manusia ini, aku tahu. Dan aku lebih dekat, kata Allah ini, aku lebih dekat dengan Allah, dengan hamba, dengan manusia itu sedekat urat nadi. Coba bayangkan, Allah dekat dengan kita ini sedekat dengan urat nadi. No. Makanya kita kadang-kadang kita sendiri nggak tahu. Ibu-ibu kalau saya tanya, tadi malam ibu tidur jam berapa? Atau bapak tidur jam berapa tadi malam? Ada yang tahu? Ada, jam berapa Bu? Jam berapa coba? Ada yang bilang, katanya saya tadi malam Pak tidur jam 11. Kalau masih tahu jam 11 berarti belum tidur. Kita tidur aja kita nggak tahu. Coba bayangkan. Makanya begitu Allah dekatnya dengan kita, ketika kita membaca surat Al-Fatihah pada dalam sholat itu, Allah selalu menjawab. Ketika membaca kita, Alhamdulillahirabbil alamin, langsung Allah jawab, Hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku. Coba bayangkan dia. Ar-Rahmanir Rahim. Apa kata Allah lagi? Wa asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjung aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Apa kata Allah? Langsung Allah jawab. Majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Hadza baini wa baina abdi. Inilah pertemuanku antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, kata Allah, apa yang mau diminta? Hambaku apa yang mau diminta kepada aku? Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menimbali, hadza baini abdi wa abdi. Inilah pertemuan. Kok mati pertemuannya? Allah menyatakan hadza baini wa baini abdi. Inilah pertemuan aku dengan hambaku. Wali abdi masalah. Apa yang mau diminta dari hambaku? Coba Pak. Ketika kita membacakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita di hati kita apa yang mau diminta kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Langsung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung ketika kita amin, Allah menyatakan hadza li abdi, ini bagian hambaku ini. Wali abdi masalah, apa yang diminta dari aku, apa yang diminta hambaku dari aku. Coba Pak, Allah selalu mendampingi kita sampai membaca Fatihah pun Allah langsung jawab. Makanya membaca Fatihah itu jangan cepet-cepet Pak, harus ada tenggang waktu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim, ya Allah menjawab. Kalau kita cepat-cepat, Bismillahirrahmanirrahim, kapan kita kesempatan mendapat jawaban dari Allah? Pasti Allah pun ya, wis kafir lah. Itu dekatnya kita dengan Allah, Pak. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sehingga apa yang ada di tubuh kita pun kita nggak tahu, Pak. Bapak tahu nggak berapa jam, berapa detik kuku kita ini panjang? Nggak tahu kita. Kuku tangan dengan kuku kaki sama nggak panjangnya, Pak? Tidak. Kenapa? Apa kita ngatur? Oh, ini jadi ya Allah, Pak, makanya kita pada Ramadan ini coba bayangkan, Pak, diberikan fasilitas luar biasa sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Embai tadi tuh ya, kita akhirnya ke surga. Allah sudah menyediakan sampai-sampai, Pak, di rumah bulan Ramadan ini membaca Al-Quran itu, Pak, Ibu, membaca Al-Quran. Pahala membaca Al-Quran itu bukan per ayat, bukan per juz, bukan setiap huruf, Pak. Setiap huruf kita membaca alif lam mim, alif, lam, dan mim masing-masing mendapat pahala. Sehingga, Pak, satu Al-Quran itu, Pak, itu huruf yang ada di dalam Al-Quran itu jumlahnya tahu nggak, Bapak? 1.027.000 huruf di dalam Al-Quran. Kali berapa ya itu? Kali berapa kita? 1.027.000 huruf sampai 30 juz. Berapa juz, Ibu, berapa kali tamat Al-Quran Ibu Ramadan ini? Sebanyak itulah kita akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyayangi manusia ini begitu hebatnya. Alif itu, Pak, tahu nggak? Alif itu di dalam dari mulai dari Fatihah sampai surat An-Nas, satu Al-Quran itu pernah Bapak ngitung itu? Alif itu adalah 48.700 alif itu, Pak. Yang paling sedikit huruf dot. Huruf dot itu cuma 48.000. Gitu. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membaca Al-Quran, Al-Quran itu beda dengan membaca yang lain. Tuh, ya. Membaca Al-Quran itu di mana saja, Pak, cocok. Ketika Bapak waktu pesta hajatan dibacakan Al-Quran, cocok. Ketika sakaratil maut dibacakan Al-Quran, cocok. Tuh. Coba bayangkan, di mana saja kita kumpul-kumpul membaca Al-Quran juga cocok. Tuh. Kalau membaca Al-Quran bukan cuma yang membaca yang berpahala, yang mendengar, Pak, yang mendengar juga berpahala. Coba, maka fastami'u, dengarkan. Kalau kita mendengar lagu, apa yang sering Ibu dengar itu? Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Enak gak, Pak? Tapi nggak berpahala, Pak. Cuma enak aja. Tuh, Al-Quran dibacakan waktu pesta cocok, waktu sakaratil maut juga cocok. Tuh, coba Bapak-bapak, ketika orang sakaratil maut, indahnya bulan. Tuh, ya.
itu sedang menikmati betapa Al-Quran itu hebatnya tuh Pak ya. Nah, jadi coba Bapak ketika kita sakaratul maut, apa yang mesti kita tuntunkan? Tuh, kalimat La ilaha illallah. Makanya Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah supaya selamat kita ini, ya Rasulullah gimana? Kata Rasulullah, amsik alaika lisanaka, jaga mulutnya dari keterlanjuran. Karena dalam surat Al-Ahzab pun dijanjikan Pak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Coba ketika kita ngomong-ngomong yang baik, coba ngomong yang baik, apa kata Allah sana? Kalau kamu biasa berbicara yang baik, akan diperbaiki amal yang jelek. Amal kita yang jelek itu diperbaiki oleh Allah kalau kita selalu menjaga omongan yang baik. Yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah ini ampunan Pak. Ampunan inilah yang membuat kita masuk surga itu Pak, tiketnya ampunan. Coba. Ampunan Allah itu akan memberikan jaminan kita pasti masuk surga. Berbahagia sekali Pak kita orang Islam selalu dijamin dengan. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kata Rasulullah mengatakan, innahu la yudkhilul jannata ahadum minkum min amali. Sesungguhnya kamu masuk surga bukan karena dari amal. Kaget sahabat Pak, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, termasuk sampean juga Rasulullah masuk surga bukan dari amal. Kata Rasulullah, wala anta, termasuk saya juga masuk surga bukan karena amal. Illa ayyataghammadani Allah birahmatin wa maghfirah, kecuali Allah memberikan rahmat dan ampunan. Jadi kita selalu beramal ini Pak, tujukanlah untuk mencari ampunan Allah. Saya sering menyatakan itu Pak, mahasiswa lulus itu Pak bukan karena pintarnya itu Pak. Mahasiswa lulus, orang jadi doktor, jadi profesor, jadi segala titel-titel itu bukan karena pintarnya dia, karena mendapat ampunan dari dosen. Kalau dosen nggak ngasih lulus, nggak lulus. Ada kawan saya pintarnya luar biasa Pak, dulu luar biasa. Di sini di sana, pintarnya nggak lulus Pak. Kenapa? Karena dia merasa pintar melawan dosen, nggak lulus, berhenti Pak. Jadi jangan banggalah kita jadi dokter Andas, jadi SHMH segala macam, jadi dokter, jadi profesor. Kalau nggak dapat ampunan dari dosen nggak bakalan jadi itu ya. Ada yang ujian profesor Pak sampai 3 kali nggak lulus, tapi dia karena dia itu santun kepada dosen, kata dosen, udah 3 kali nih diuji ini nggak lulus, bosan lah, lulus. Kasihan kan? Jadi Bapak, Allah yang selalu menjanjikan memberikan ampunan, banyak betapa Allah memberikan ampunan kepada kita dari segi omongan aja Pak, dari segi omong. Makanya omong kita ini jagalah baik-baik. Makanya ibu-ibu ini sering, yang ibu-ibu ini sama anak itu jangan macam monyet segala macam. Nah kalau anaknya monyet, ibunya apa ya? Itu makanya Allah selalu memberikan garansi bagi ampunan itu kepada orang-orang yang selalu ngomongnya baik. Apalagi kata Rasulullah, amsik alaika lisanaka wa la yasaka baituka, lapangkan rumahmu. Pak Kiai Mbak ini sedang melapangkan rumah ini Pak. Banyak ibu-ibu diundang sini, kan lapang rumahnya nih.
silaturahim itu adalah merupakan bagian yang terpenting daripada ampunan Allah SWT. Jadi kita selalu ngomong yang baik, selalu kita memperbanyak silaturahim, maka itu adalah merupakan bagian untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bapak-bapak ya, mudah-mudahan kita yang hadir sekarang ini selalu mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Itulah tiket ke surga, itu adalah rahmat dan ampunan Allah. Jadi seluruh apa yang kita kerjakan ini adalah dalam rangka untuk mencapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian bapak-bapak, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan selalu kita mendapat hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.